selanjutnya yaitu garis yang melewati atau menyentuh sebuah lingkaran itu disebut garis simbol. Nah, lalu titiknya ini itu di yang melewati itu dinamakan titik simbol. Lalu untuk pusatnya ini untuk pusat lingkaran ini dan yang titik untuk perbatasan garis dan lingkaran itu di ruas yang menghubungkan pusat lingkaran ke sebuah titik simbol. Dan itu merupakan namanya jari-jari. Iya. Tadi pagi siapa yang ke sini naik sepeda atau sepeda motor? Saya. Tujuan pembelajaran hari ini juga yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi garis simbol lingkaran. Peserta didik mampu menentukan rumus garis simbol kesekutuan dalam dan luar lingkaran. Peserta didik mampu menyelesaikan masalah konteks terkait garis lingkaran. Nah, tadi kan ada ya naik sepeda. Di bagian ayunan itu terdapat antara rantai dan gear. Nah, antara rantai dan gear itu membuat sepedanya itu bergerak. Nah, coba perhatikan gambar rantai sepeda ini. Ada berapa komponen yang terlibat pada mekanika ini? 1, 2, 3, 4. Adakah kamu mengaitkan dalam satu simbol? Rantai itu mengandung itu jirinya. Nah, sebelum itu nanti anak-anak baru berdiskusi. Kita mau keluar apa salah dulu? Ikut ini ya, kemarin apa? Apa ya? Iya. Nanti kita satu kelompok itu nanti terdiri dari 5 orang. Itu cuma bertiga kok ini. Itu bertiga. 4, 5 sama di sini. Kita bertujuh aja, Bos. Di bagian ayo berlatih buat jadi yang halaman ayo berlatih 2 itu yang jari-jari bentuknya itu 13 cm ya. Lalu
Apakah sudah selesai, Bu? Nah itu yang yang di bagian timur yang gambar kiri dulu. Soalnya di samping adalah gambar rantai sepeda yang menghubungkan piringan di bagian depan dan setir bagian belakang. Nomor 1, mengapa rantai sepeda hanya menyentuh roda pada satu titik? Karena membentuk garis sikum pada lingkaran. Yang kedua, bagaimana cara menentukan panjang rantai yang menghubungkan kedua roda? Menggunakan apa? Teorema Pythagoras sama enggak? Menentukan panjang rantai. Kami nomor 1 menjawab teorema Pythagoras. Tidak. Nomor 3. Aku bilang jelas. Kamu pakai pilih. Nomor 3, apa hubungan antara jarak pusat roda dan panjang rantai? Jawabannya, semakin jauh jarak pusat kedua lingkaran, semakin panjang garis sikum yang terbentuk. Sama enggak? Tidak. Siapa yang mau menjawab soal berikutnya? Ayo, saya Bu. Selanjutnya di problem statement 1, apakah garis PQ menyinggung lingkaran M dan lingkaran N? Ya. Ya. Aku tadi jawabnya cuma iya. Yang lain apakah ada alasannya? Tadi nggak disuruh kasih alasan. Jadi jawabannya iya aja. Berarti aku salah Bu. Harus kasih alasan. Dikasih alasannya. Ya, itu alasannya gimana ya Bu? Alasannya menyinggung. Karena alasannya karena garis PQ menyinggung lingkaran M. Ya. Yang kedua, apakah garis RS menyinggung lingkaran M dan lingkaran N? Ya. Karena garis Maka soal itu banyak soal 2 kali. Udah katanya disuruh kasih alasan. Kami habis itu gimana soal alasannya? Yang ini apakah garis I menyinggung lingkaran M dan lingkaran N? Ya karena bagian garis ini yang ini itu apa namanya sesuai dengan
Garis PG dan RS menyinggung di dalam atau di luar lingkaran? Jawabannya di dalam. Kan aku udah bilang tadi aku nggak pakai alasan. Sama RS-nya itu berpotongannya itu di antara dua lingkarannya kan Bu? Ya. Kesimpulannya, kedua garis di atas disebut dengan garis singgung persekutuan. Jadi rumus garis singgung persekutuan lingkaran adalah L sama dengan akar dari P kuadrat min R1 kurang R2 dikuadratkan. Terus ini D sama dengan akar dari P kuadrat min R1 plus R2 dikuadratkan. Apakah ada yang jawaban lain? Beda ini kok. Ini sama dengan P kuadrat. Kita satu guru udah. Ini L. Yang ada tuh. Yang ayo berlatih buat siapa yang menjawab? Saya. Ayo berlatih Ini gambarnya kelihatan nggak teman-teman? Iya. Di depan. Depan. Bu, ini di depan. Ini aku lagi gambar yang pertama kan tadi nggak kebagian suruh ngerjain yang ini. Ini kan tadi ada roda nih, rodanya ada dua. Terus ini buat lingkaran dua. Terus habis itu ini hasilnya langsung pakai rumus yang tadi itu loh Bu, dimasukin. Sebenarnya dibagi jari-jarinya juga diganti. Hasilnya itu akar 1536 jadinya disederhanakan jadi 16 akar. Pokoknya Bu. Ini tuh beda. Ini jarinya. Oke. Kamu nggak baca soalnya. Itu yang kerjain ini. Yang
Garis singgung. Garis singgung itu ada berapa? 2. Satu. Apakah kalian sudah memahaminya? Sudah. Sebelum akhiri, kalian boleh nulis apa Gus? Ini apa Bu? Kalian boleh merefleksikan untuk pelajaran hari ini. Nanti sehabis ini dikumpulin ya. Sebelum itu kita nanti besok kalian mendapatkan tugas yang harus dikumpulkan halaman 75 di modul. Ya, soal di modul ya. Ya, Bu. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, boleh salah satu pemimpin doa.